Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada dan malaikat kepada Nabi. Berarti yang kita lakukan, lalu Allah juga lakukan, bahkan Allah lebih dulu melakukan adalah solawat. Maka boleh disebut zikir azali, zikir qadim. Allah qadim nggak? Qadim. Salah satunya adalah salawat ala Nabi. Nah itu, sallallahu ala Muhammad. Jadi ketika ruh kita berputar di alam gaib itu, yang dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia berterima kasih karena Nabi diciptalah dia kemudian ada. Gitu. Makanya Nabi mengatakan, man nasya salata alayya khati'a tariqal jannah. Ini berkali-kali saya ulang supaya tidak lupa. Siapa yang lupa salat kepadaku, maka dia akan tersesat masuk surga. Dia udah ke arah surga nih, tapi nggak ketemu-ketemu pintunya. Kenapa? Karena surga itu dicipta karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk alu Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi ada dua. Keluarga nasab, ada keluarga sanad. Keluarga nasab yaitu keturunan Rasulullah. Silakan. Kemudian ada keluarga ilmu. Nah, ini yang mahal sebenarnya ilmu. Kita ini kan wajahnya wajah-wajah Asia ya, walaupun ada yang keturunan nih, saya lihat nih beberapa ini. Tapi bukan itu yang penting ya. Man bata'a nasabu, gimana di arba'in? Man bati'a amaluhu lam yusri'hu nasabu. Orang yang punya nasab tapi amalnya nggak connect dengan Rasulullah, nggak manfaat. Hadis ini bukan untuk menghujat ahlu bait seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang benci dengan habaib. Amal ini kalau habaib aja nggak dijamin, apalagi ente gitu maksudnya. Gitu maksudnya hadis ini. Nah, jangan salah memahaminya, ya. Karena hadis yang sahih mengenai ahlu bait ada di Sahih Muslim. Sahih Muslim sahih nggak? Namanya udah Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepadamu dua wasiat. Yang kita kenal kan biasanya kitab Allah dan sunnah. Tapi hadis yang sahihnya bukan kitab Allah dan sunnah, itu hadisnya hasan. Yang sahih adalah kitab Allah dan ahlu baitku. Kitab Allah. Ya. Kalau kamu berpegang dengannya, kamu tidak tersesat. Yang kedua, ahlu baiti. Lalu Nabi mengingatkan sampai 3 kali. Uzakkirukumullah fi ahli baiti. 3 kali. Aku ingatkan kalian mengenai ahlu baitku, ahlu baitku, ahlu baitku 3 kali. Berarti mencintai ahlu bait, mengikuti ahlu bait, habaib yang ahli sunnah, itu wajib hukumnya. Makanya saya kalau ada habaib, walaupun gak alim-alim amat, ya kita dahulukan dia. Khawatir nih masuk ke hadis itu, walaupun kita tahu nih ilmunya biasa. Nah, ini namanya mengtakzim, menghormati, bukan mengkultuskan, itu beda. Ya, perbedaan kita dengan ajaran Syiah, mereka menganggap para imam zuriat Rasulullah itu maksum, dikultuskan. Maksum artinya apa? Terjaga dari dosa. Nah, berbicara tentang keluarga Nabi, pewaris Nabi, nah, nanti kita akan bahas di bab ke-10 dari kitab Awariful Ma'arif, salah satu kitab ilmu qalbu atau tazkiyatun nufus atau tasawuf dalam tradisi ahlu sunnah. Dan saya sudah menyampaikan berkali-kali, tasawuf adalah khas ahlu sunnah. Tidak ada ahli bid'ah mempunyai tasawuf. Ini perlu diketahui. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan sufi itu tidak sholat, sufi itu menentang Allah dan Rasul, itu tidak benar. Berarti dia bukan sufi, dia suka film. Ya. Al-Bab Al-Ashir fi syarhi ratbatil masyakhah. Bab ke-10 mengenai penjelasan martabat atau tingkatan masyaikh, guru. Siapa yang berhak jadi guru? Siapa yang berhak jadi syekh? Siapa yang berhak jadi mursyid? Kan banyak nih mursyid sekarang, bener gak? Ada dengar syekh mursyid gitu, dengar ya? Atau ada yang diangkat muridnya, dinobatkan muridnya jadi mursyid. Atau ada yang nggak ngaku mursyid tapi ngangkat
ngangkat murid. Kalau saya ngangkat murid, berarti saya mursyid toh, walaupun saya nggak ngaku, ya kan? Saya nggak dapat izin mengangkat murid oleh guru. Lalu saya ngangkat murid, durhaka nggak? Ya, durhaka. Dan ini banyak sekarang. Orang nggak sabar mau jadi salik jadi murid. Karena nggak sabar jadi murid, lalu mendaulat dirinya menjadi mursyid. Nah ini banyak. Maka banyaklah hari ini, mohon maaf, mursyid-mursyid palsu. Bahkan teman-teman, orang yang dikasih ijazah mursyid pun belum tentu makomnya mursyid. Kok bisa? Ya kan level mursyid macam-macam. Yang disebutkan dalam kitab ini, inilah mursyid hakiki. Yang kita sebut dalam istilah al-kamil mukammil. Mursyid yang perfect, yang ideal. Bukan berarti mursyid yang sempurna, enggak. Tapi mursyid yang ideal itu, ini yang dibahas di sini. Nah, makom ini adalah makom pewaris para rasul, para nabi, dalam berdakwah dan mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah membuka qalbu pikiran kita dan kita kirimkan untuk muallif hadzal kitab, Imam Abu Hafs As-Surawardi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasin surta. Ar-Rahman ar-Rahim. Amin. Qala al-Imam Abu Hafs As-Surawardi bisanadina al-muttasil ilaihi, dengan sanad kita yang bersambung kepadanya, beliau berkata, warada fil khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak nggak biasa, beliau biasanya menyebutkan satu hadis lengkap dengan sanadnya sampai ke Nabi. Tapi di bab ini pembukaannya tidak. Sepertinya beliau lagi ada maksud. Ya, maksudnya saya lagi nggak menggunakan riwayat sanad, tapi lagi ngambil maknanya langsung. Karena kalau pakai sanad nanti membuat buyar isinya. Apa hadisnya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat Nabi Muhammad yang dalam kekuasaannya, genggamannya. La in syi'tum la uqsimanna lakum. Ya. Jika kamu mau, aku akan bersumpah terhadap kalian. Nabi lagi mau sumpah nih. Apa sumpah Nabi? Inna ahabba ibadillahi ta'ala, sesungguhnya hamba Allah yang paling Allah cintai. Kalau paling dicintai, wali itu bukan. Wali itu bukan. Wali. Alladzina yuhabbibunallaha ila ibadih. Yaitu hamba-hamba Allah yang mengajak hamba Allah yang lain untuk mengenal dan mencintai Allah. Itu hamba Allah yang paling dicintai. Gitu. Kita balik ya. Kebalik lafaz hadisnya. Alladzina yuhabbibunallaha ila ibadihi wa yuhabbibuna ibadallahi ila Allah. Yang meminta Allah agar mencintai hambanya, agar memaafkan hambanya, agar mengampuni murid-muridnya, umat semua. Nah ini hari ini udah doain orang lain belum? Nah, itu maksudnya. Udah doain belum? Berarti antum belum dapat tuh jatuh cintanya Allah. Ya, hari ini sudah kirim Fatihah belum untuk umat, untuk sahabat, gitu. Jadi kalau mau tahu cari waliullah tuh paling cemas dengan nasib umat. Dia nggak hanya cemas dengan nasibnya sendiri, dia mencemaskan nasib umat, terutama murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya, orang di kampungnya, di negaranya, apalagi yang seiman dengannya. Umum manusia aja dia khawatirkan, apalagi umat yang beriman. Ya. Nah ini baru satu. Yang kedua, yuhabbibuna ibadallah ilallah, yang mengenalkan Allah dan mengajarkan bagaimana mencintai Allah kepada makhluk-makhluk, kepada hamba-hambanya. Itu yang lafaz pertama tadi. Dan yang ketiga, wayamshuna alal ardi bin nasiha. Mereka jalan di muka bumi dengan nasihat. Apa arti nasihat dalam bahasa Arab? Tulus. Tulus itu beragam. Kepada Allah dengan tauhid yang benar. Kemudian
kepada kitab Allah, mengikuti kitab Allah, terhadap Nabi dengan taat kepada Nabi, kepada para pemimpin dengan cara mentaati mereka dalam hal yang tidak maksiat, dan umat Islam dengan cara membimbing mereka. Nah, itu an-nasihah. Jadi nasihat itu hanya boleh disebut nasihat jika ada tulus. Jadi antum kalau belum tulus ngajar orang, belum menasihati namanya. Ini saya nih mau mengkritik suatu kelompok, tapi ingin menjatuhkan dia, berarti saya belum tulus. Gitu. Saya misalnya nih ingin ngeritik Salafi, niatnya mau jatuhin Salafi, maka saya belum memberi nasihat kepadanya, karena belum tulus. Kata Imam Sya'rani, jika engkau belum berniat agar rahmat Allah sampai kepada lawanmu, maka berhentilah berdebat. Jangan, nggak usah dakwah deh gitu. Berarti dia belum kenal Allah, dia belum cinta Allah. Nah, gimana dia mau melakukan itu? Baik. Apa kata beliau? Ini hadis setelah kita teliti, takhrij, riwayat Imam Ibnu Abid Dunya. Pernah dengar? Ya, kalau ahli hadis ini anak darasunnah pada ngerti nih. Ya. Ibnu Abid Dunya. Imam Dunya ini punya kitab, kalau Imam Bukhari Muslim punya kitab Jami'. Jami' ini kumpulan-kumpulan besar, banyak tema di dalamnya. Kalau Ibnu Abid Dunya mempunyai kitab-kitab ajza, tematik, satu tema. Aulia, zuhud, al-maut, ziaratul kubur misalnya. Nah, itu Imam Ibnu Abid Dunya. Dan perlu diketahui, Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menulis Ihya Ulumuddin. Kalau ada hadis yang tidak bisa kita temui di hadis yang lain, kebanyakan ada di Ajza Ibnu Abid Dunya. Dan itu sudah dicek. Maka penelitian terakhir dari beberapa syekh dan beberapa ahli hadis, peneliti hadis, ternyata hampir semua hadis dalam Ihya Ulumuddin itu ada sumbernya. Kecuali cuma 20-an sampai 50-an. Semuanya ada sumbernya. Masalah kualitasnya nanti. Jadi beliau baca kitab hadis, bayangkan. Orang kan ngejek Imam Ghazali nih, bahkan mengatakan ada kemarin penceramah dari Indonesia di YouTube mengatakan bakar aja tuh kitabnya gitu ya, boleh dibakar gitu. Sebenarnya dia menukil kalam orang, kemudian dia kalamkan sendiri, dan itu tidak boleh ya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan pendahulunya Ibnul Jauzi mengkritik Ibnu Al-Ghazali, tapi juga memujinya, bahkan mengikhtisar kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang sekarang dipakai oleh teman-teman Salafi untuk kitab Tazkiyatun Nufusnya, yang setelah diikhtisar oleh Ibnu Qudamah. Jadi coba lihat, Ghazali, Ihya Ulumuddin, diikhtisar oleh Ibnul Jauzi. Apa nama kitabnya? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin diikhtisar oleh Ibnu Qudamah. Kitab ikhtisar inilah yang sudah diterjemahkan di mana-mana dan dipakai dalam majelis Tazkiyatun Nufus sahabat-sahabat kita Salafi. Ya, saya bersyukur juga sih. Ya nggak apa-apa toh. Ya, semoga ini jalan supaya kolbu kita, kolbu mereka lembut, gitu. Tapi sudah banyak yang dikurangi dalam kitab itu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Cuma bagusnya riwayat hadis yang menurut Ibnu Jauzi bermasalah sudah dibuang. Ya. Baik. Mada qala Al-Surawardi. Jadi Imam Surawardi ingin menjelaskan perspektif ilmu qalbu. Apa kata beliau? وهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رتبة المشيخة والدعوة إلى الله تعالى. Yang Nabi katakan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang meminta Allah supaya mencintai hambanya dan mengajak hamba agar mencintai Allah, lalu berjalan ke bumi dengan penuh ketulusan, nasihat. 3 karakter ini adalah karakter yang dipunyai oleh orang yang menaiki makom masyakhah, syekh mursyid, wa da'wah ilallah, da'i kepada Allah SWT. Inilah makomnya Al-Habib Umar. Inilah makomnya muridnya beliau, adik kelasnya Al-Habib Ali ya, Al-Jufri. Inilah makomnya Syekh Ali Jum'ah, makomnya Syekh Ahmad Thayyib ya. Walaupun mereka tidak disebut mursyid misalnya, kayak Syekh Ali Al-Jufri kan tidak menyebut dirinya Al-Habib Al-Jufri, nggak menyebut diri mursyid. Ya, Syekh Ahmad Thayyib nggak menyebut dirinya mursyid, tapi beliau mencintai umat.
ya, walaupun ada kritik-kritik dari beliau. Di Indonesia banyak, ya, sangat banyak orang-orang yang dapat makom ini. Namun ada yang mastur, tertutup, ada yang masyhur. Nah, kebanyakan mereka mastur. Orang-orang yang mendoakan kita di saat kita lupa mereka, bahkan kita nggak mendoakan mereka, itu mereka mendoakan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi. Karakternya apa tadi? 3. Coba antum punya nggak? Minta kepada Allah supaya Allah mengampunkan, merahmati makhluk. Yang kedua, ngajak makhluk untuk kenal kepada Allah, cinta kepada Allah. Yang ketiga, tulus. Tuh, 3 tuh. Jebol 1, coret. Ya, coret. Maka ada orang yang dulu diangkat jadi mursyid, lalu kemudian dia nggak tulus, coret dia terhapus namanya dari daftar ini, daftar orang yang dicintai oleh Allah. Mungkin di kalangan makhluk masih dianggap mursyid, syekh, ulama, tapi di sisi Allah bukan lagi. Nah, itulah rahasia kenapa ulama kita sering kirim Fatihah. Jadi kirim Fatihah itu bukanlah bid'ah. Kirim Fatihah itu bagian dari mencintai makhluk atau meminta Allah agar memaafkan makhluk. Lianna syekh yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan. Kenapa? Karena syekh itu yuhabbibullah ila ibadihi haqiqatan. Meminta kepada Allah agar mengampuni, menyayangi makhluknya, itu hakiki, nggak main-main, nggak buat-buat. Ya, diam di rumahnya, di khalwatnya, di kamarnya, dalam sunyinya, itu dia mendoakan makhluk, mendoakan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, bahkan umat manusia semua. Apalagi COVID begini nih, mereka paling kencang doanya. Tapi ingat, doa mereka bukan ya Allah batalkan takdirmu, angkat COVID. Enggak, mereka nggak berani ngomong gitu. Mereka hanya berani mengatakan, ya Allah jaga umat, selamatkan umat. Coba lihat doa Nabi Khidir yang dinukil oleh para imam sampai ke Imam Syafi'i. Dinukil oleh Imam Suyuti. Apa itu? Allah marham umat Muhammad. Ya Allah rahmati umat Muhammad. Apalagi? Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah perbaiki kerusakan umat Muhammad. Apalagi? Allah majbur umat Muhammad. Ya Allah bantu umat Muhammad atau unsur umat Muhammad. Mau dia apapun alirannya, mau dia salafi, mau dia asy'ari, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, ya politisi, nggak politisi, mau dia kiai, murid, yang penting dia umat Muhammad. Nah gitu. Berarti orang ini nyimpen kebencian nggak di kolbunya. Nah, maka dikatakan oleh para imam kita, siapa yang baca doa ini pagi sore, maka dia diangkat jadi wali abdal. Itu wali tinggi loh. Itu wali paling tinggi untuk di bawah kutub. Di bawah kutub paling tinggi itu abdal. Kenapa? Di hatinya nggak ada kebencian. Nah teman-teman, di hati kita ada kebencian nggak ke orang? Benci ke lawan aliran, benci ke orang-orang yang beda di organisasi, di tempat bekerja, tetangga. Itu bukan wali. Nyimpan benci nggak wali? Wali itu kalau benci, kalau disuruh benci oleh Allah. Kalau Allah nggak suruh benci, dia nggak mau benci. Itu sebabnya wali-wali Allah mewarisi sifat Nabi SAW. Nabi Muhammad ketika dilempar, balas ngelempar nggak? Ketika diejek, balas ngejek nggak? Nah inilah yang Al-Habib Al-Hakiki. Siapa yang disebut Habib Hakiki? Yang kalau dia dihujat, dia nggak balas menghujat. Dan saya melihat itu ada pada Habib Umar, Habib Al-Jufri. Tapi sebening-bening Habib Umar nggak pernah jelek-jelekin siapapun, itu beliau dihujat orang. Ya kan? Aneh gak tuh? Baik. Waratbatul masyakhah min ala rutabi min ala ratbi ya, atau rutabi fi tariqis sufiyah. Tingkatan masyakhah itu, syekh mursyid adalah tingkatan tertinggi dalam strata tarekat sufi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita belajar fikih, ada yang paling tinggi namanya mujtahid. Masih ingat? Di bawah mujtahid ada tingkat-tingkatnya. Mujtahid mutlak, mujtahid apa lagi? Muqayyad, mujtahid apa lagi? Mujtahid mazhab, mufti, gitu ya. Terus baru muqallid di bawah. Itu istilah muqallid itu kalau di dalam tarekat sufi disebut murid.
Mujtahid itu di kalangan sufi disebut dengan kutub. Makanya coba 4 imam mazhab yang bertahan itu imamnya siapa? Kenapa? Karena kutub itu memang dikenalnya 4 kutub utama. Nanti ada kutub-kutub yang lain. Tapi kalau kutub dunia memang 2, utara dan selatan. Jadi setiap ilmu ada fannya. Dalam ilmu hadis ada yang disebut al-hafiz. Al-hafiz adalah gelar tertinggi dalam hadis. Di zaman Nabi ada nggak gelar ini? Nggak ada. Bid'ah nggak? Enggak. Ini ilmu yang sah, mustaqil. Jadi istilah Syekh Mursyid, Arif Billah di kalangan sufi, mujtahid di kalangan ahli fikih, usul fikih, hafiz atau imam muhaddis dari kalangan ahli hadis, itu semua istilah baru, tidak ada di zaman Nabi, lalu diadakan sekarang. Diadakan di zaman setelah Nabi. Bid'ah? Enggak. Kenapa orang kemudian sentimen dengan sufi? Karena nggak mengerti analog-analog ini, gitu. Nggak bisa memajangnya secara al-kul bil-kul ya, secara tepat. Akhirnya yang terjadi, dulu di zaman Rasulullah nggak ada tasawuf. Berarti di zaman Rasulullah nggak ada fikih juga dong. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu hadis juga dong, kan gitu jadinya. Enggak, kita nggak ngomong gitu. Di zaman Nabi ada nggak hadis sahih dan hadis dhaif? Nggak ada. Terus ketika dalam tarekat sufi juga sama. Ada ma'rifat yang sahih, ada ma'rifat yang batil. Ada sama. Rawi yang dhaif, ada rawi yang sahih. Di kalangan sufi ada syekh yang kamil, ada syekh yang ghairu kamil. Artinya sama. Syekh yang bagus, syekh yang tidak bagus. Jadi sebagaimana dalam ilmu hadis rawi biasa dikritik, maka jangan heran kalau ada ahli sufi dikritik. Itu biasa aja. Dalam fikih biasa nggak kritik mengkritik? Biasa, gitu. Jadi jangan lagi kaget dengan ikhtilafat, perbedaan-perbedaan itu. Baik. Namun teman-teman, apa yang ajib dari penjelasan hadis ini? Beliau mengatakan mujtahid ke dalam usul fikih, hafiz, kalau dalam tradisi ahli tasawuf, masyakhah, syekh mursyid. Ini adalah niyabah ya. Fi tariqis sufiyah wa niyabatut nubuwah ya. Dan niyabah mewakilkan kenabian fi du'a ilallah ya. Ratbatil masyakhah itu adalah tingkatan tertinggi dalam sufi dan mereka adalah pewaris atau wakil Rasulullah di zaman ini. Jika di kalangan penghafal, jadi ahli hadis, imam ahli hadis sebagai naibnya, wakilnya Nabi, di kalangan ahli hukum mujtahid, di kalangan ahli tasawuf, syekh mursyid. Gitu ya. Kenapa harus begitu? Karena ahli fikih tidak menyentuh persoalan kolbu, benar nggak? Ada nggak pembahasan di rukun 13 yang kita pelajari di mazhab Syafi'i, bab khusyuk? Bab bagaimana cara menikmati bacaan, ada nggak? Nggak ada. Ya. Adakah dalam ilmu akidah, ilmu kalam, cara mentalkinkan zikir? Nggak ada. Adakah di kalangan ahli hadis cara mendamaikan 2 hadis yang bentrok? Satu hadis mengatakan boleh, satu hadis yang tidak boleh. Nggak ada. Itu adanya di fikih. Lalu praktek secara kamilnya itu ada di kalangan sufi. Taib. Fa amma wajhu kauni syekh yuhabbibullah ila ibadihi fa lana syekh yasluku bil murid tariqal iktida' bi Rasulillah. Kenapa para syekh mursyid yang hakiki itu boleh disebut wakilnya Rasulullah? Karena dia membimbing murid, yasluku bil murid, membimbing murid untuk apa? Tariqal iktida' bi Rasulillah. Cara mengikuti Nabi mulai dari adab yang kecil sampai kepada adab rohani. Gitu. Nabi itu zikir bergetar. Teman-teman ini berzikir nggak bergetar, berarti belum dapat tekniknya. Teknik ini yang punya nggak ahli fikih, nggak ada ahli fikih punya. Siapa yang punya? Ahli sufi. Berarti sufi itu ahli bid'ah nggak? Gitu. Ya enggak. Justru mereka menyimpan beberapa
sunnah yang tidak dipegang oleh ahli yang lain, gitu. Sebagaimana tidak semua sufi mengerti hadis, begitu juga tidak semua ahli hadis mengerti sufi. Sebagaimana tidak semua ahli fikih mengerti tasawuf, begitu juga tidak semua sufi mengerti ilmu fikih. Udah begitu aja. Namun kalau ada yang mengerti semua, wah ini namanya mujtahid mutlak udah. Dan itu saya belum ketemu di zaman ini. Ya, ada udah sampai ke derajat hampir mujtahid nih kata Syekh Wahbah Zuhaili. Siapa namanya? Yusuf Al-Qaradawi. Tapi beliau dalam bab politik cacat. Karena beliau hancur tuh Libya. Karena fatwa beliau Imam Syekh Al-Buti dibunuh. Gitu ulama kita kemudian mengaitkannya. Karena beliau mengatakan bunuh Qaddafi. Ya. Boleh memerangi ulama pemerintah. Itu. Siapa ulama pemerintah di Suriah? Yang dikatakan pemerintah di situ adalah Al-Buti, ulama pemerintah. Akhirnya orang bunuh Al-Buti. Padahal Syekh Al-Buti tidak menerima satu apa di sana? Lira apa, Pak? Lira ya. 1 lira pun kata anak beliau. Kita ketemu dengan anak beliau dan saya berguru mazhab Syafi'i ke beliau. Mengatakan 1 rupiah kalau bahasa kita nggak pernah beliau terima dari Bashar Assad. Beliau cuma ngajar, dapat gaji, udah itu aja yang makannya. Ulama sultan dari mana coba? Oke. Wa man sahha iqtida'uhu wattiba'uhu ahabbahu Allah Ta'ala. Siapa yang sahih iktidaknya, mengikutinya kepada Rasulullah, cara mengikutinya kepada Rasulullah, ahabbahullah, maka Allah pasti mencintainya. Itulah makna dari surah Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Teman-teman semua, ayatnya mengatakan kalau kamu cinta Allah, maka ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Udah lihat Nabi belum? Mimpi aja enggak. Terus gimana cara ngelihat Nabi? Oh langsung aja buka Sahih Bukhari. Udah nggak bisa gitu. Imam Bukhari supaya faham, beliau belajar ke imam-imam ahli fikih. Imam Ahmad beberapa tahun diam, kalau ketemu hadis nggak diamalin, bingung karena hadis A bertentangan dengan hadis B. Sampai datang Imam Syafi'i ila Baghdad, lalu beliau belajar beberapa bulan dengan Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad cuma beberapa bulan, jangan langsung jadi mujtahid mutlak. Kita udah bertahun-tahun, ya mujtahid nggak jelas ya, mujtahid gadungan. Ciri-ciri mujtahid gadungan apa? Menyalahkan orang cuma karena berbeda. Coba, sekarang muncul mujtahid gadungan, mengatakan kalau hadisnya dhaif, berarti bid'ah. Ada nggak kaidah begitu? Kalau hadisnya dhaif, bid'ah. Ada nggak kaidah begitu? Nggak ada. Betapa banyak hadis yang dhaif, kalau diamalkan dia bukan bid'ah. Dia dhaif aja gitu. Buktinya coba lihat kitab Al-Azkar An-Nawawi, betapa banyak di situ hadis dhaif dan diamalkan. Ya kan? Kira-kira gimana tuh? Imam Nawawi ahli bid'ah karena dia mengamalkan hadis dhaif. Apa kata Imam Nawawi? Seandainya kamu mendapatkan hadis sahih lalu hadis dhaif, kamu amalkan sahih, tapi jangan lupa mengamalkan hadis dhaif walaupun sekali. Siapa tahu hadisnya sahih, cuma kamu nggak tahu kalau itu sahih, gitu. Kenapa? Ternyata penilaian sahih dan tidak sahih bukan dari Rasulullah, tapi hasil penelitian manusia. Bisa salah nggak? Nah, kita coba lihat. Imam Bukhari nulis kitab sahih, siapa yang ngeritik? Daruqutni. Ya kan? Berarti kitab Sahih Bukhari suci nggak? Enggak. Cuma asal level kita ngeritik Sahih Bukhari, mau taruh di mana muka kita? Ya nggak pantas lah. Taib. Apa kata beliau? Wa wajhu kaunihi yuhabbibu ibadallah ta'ala ilaih. Nah, kriteria atau ciri-ciri kenapa seorang mursyid itu dicintai oleh Allah, seorang kiai, seorang habib, seorang ustadz dicintai oleh Allah, ini coba dilihat. Annahu yasluku bil murid tariqat tazkiyah. Dia membimbing murid untuk melakukan tazkiyah. Apa arti tazkiyah?
Penyucian jiwa. Jadi tazkiyatun nufus hanya salah satu bab dalam tasawuf. Jadi kalau ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita salafi mengatakan tidak ada tasawuf yang ada tazkiyatun nufus, maka hanya sepersekian bab dari tasawuf. Kira-kira begitu. Ya. Jadi mereka bertasawuf nggak sebenarnya? Iya, cuma malu aja bilang tasawuf. Karena udah keburu membid'ahkan sufi, menganggap sufi zindiq. Wa idza tazakkatin nafsu in jallat mir'atul qalb. Nah, teman-teman, apabila cerminan kolbu, jadi kolbu itu ibarat cermin, dia bersih, maka apa yang di depannya, apa yang ada di sekitarnya terlihat nggak di dalam. Jadi kolbu itu kayak cermin cembung. Apa aja yang sekitar itu kelihatan. Itu sebabnya semakin bening, saya bisa menembus hati orang, gitu misalnya. Contoh, seperti saya kalau mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris, saya tahu nih bahasa orang ini benar atau enggak. Kok bisa tahu? Ya karena sudah terasah, terlatih. Maka seorang mursyid itu kolbunya kalau diasah tiap hari, dia ketemu antum sekali begini sudah langsung bisa merasakan. Oh ini orang rajin nih, ini kurang rajin, ini rajinnya mut-mutan. Itu langsung kerasa itu, ketemu apalagi salaman tuh langsung getarannya ada. Ya. Kan wasfahu, bersalamanlah kamu, kan begitu di dalam Al-Qur'an. Karena salaman itu bisa menetralkan tapi juga bisa jadi awal dari jadi juri. Maka salah satu pengobatan kan dengan salaman, dengan sentuhan gitu. Ya. Tapi bukan berarti itu dia mengerti alam gaib, enggak. Karena kolbu bukanlah gaib. Kolbu bukanlah alamul ghuyub. Dia cuma antara alam gaib dengan alam nyata. Alam nyata dalam bahasa kitab ini disebut alamul malak. Jadi alam itu ada alam nyata, ada alam barzakh, nah, antara itu lalu ada alam baru alam gaib, ya, jabarut, malakut. Ya, kita mundurin isya, ngamalin hadis menakhir salat isya sebentar ya. Dan ini nggak boleh disalahartikan, salah gunakan ini. Kalau kolbu udah bening, ya jangan coba-coba jadi juri. Ya. Jangan coba disorot-sorot tuh hati orang, jangan. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau lawan jenis bisa pelet jadinya. Ya, nah itu bahayanya. Nanti dia bukan jadi mursyid, jadi sahir, kahin. Jadi tukang pelet. Yang ada apa? Dia memelet Allah gitu. Supaya Allah mau mencintai makhluk, itu yang ada. Jadi pelet hakiki adalah mursyid yang meminta Allah supaya mencintai makhluk, ngajak makhluk supaya cinta kepada, bukan ngajarin orang cinta dia, nggak benar. Enggak, itu otomatis ke bawah. Oke, tadi saya nanya, kita ketemu Nabi nggak? Maka kalau disebut fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi Muhammad jaraknya dengan kita berapa abad? 15, 1400 kan sekarang? 15 abad. Mungkin nggak langsung mengikuti Nabi? Pakai video sifat sholat Nabi, Ustaz? Nggak bisa. Kenapa? Cara sholat itu harus dipelajari pergerakan per huruf dari orang yang dia belajar ke orang sebelumnya, orang itu belajar ke orang sebelumnya sampai ke Nabi. Ini disebut dengan as-sanad bil fi'li. Sanad bil fi'li atau al-musalsal bil fi'li. Musalsal amal itu musalsal terbesar di dunia setelah Al-Qur'an. Jadi ada Al-Qur'an itu per hurufnya sama kayak Nabi. Tahu dari mana? Coba. Karena ada sanad guru. Antum mau kemana aja negerinya Quran kita sama, kecuali qiraatnya berbeda. Gitu. Kalau garansi Quran saya benar karena saya punya guru ahli qiraat, maka garansi sholat saya benar, saya punya ahli guru fikih, guru TPA dulu, bahwa dia sholat dari gurunya. Gurunya sholat dari gurunya. Jadi jangan lagi ngomong gini, ternyata sholat ala kampung kita salah, Tat. Gitu ya, kan ada yang ngomong gitu. Loh kenapa? Oh yang sahih tuh videonya sifat sholat Nabi.
Loh, sifat sholat Nabi itu adalah kompilasi Syekh Albani, versi Albani. Belum tentu benar. Coba dicek. Banyak ngacoknya. Ya. Nah, tangan naik turun duluan mana, itu juga udah kacau di situ. Ya. Tapi itu usaha Syekh Albani. Ya sudah. Kenapa? Karena dia nggak melihat orang, dia melihat teks. Akhirnya dia mengatakan penyebut Sayyidina itu bid'ah. Debatlah beliau ini dengan Syekh Al-Ghumari. Debat panas itu. Begitulah sampai akhir nantinya. Karena kita tidak bisa melihat Nabi, maka lihatlah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Jadi sebenarnya guru-guru antum dulu di kampung itu pewaris Nabi, tapi dalam ilmu yang sedikit itu. Cukup nggak? Cukup. Maka mau sehebat apapun yang ngajinya sekarang, tetap aja cara sholatnya kayak guru TPA-nya dulu. Ya, bener gak? Mau dijadiin aliran apa, nanti alam bawah sadarnya begitu. Jadi teman saya itu ada sholat tangannya begini terus, gitu ya. Tapi ketika kita ajak ngobrol, asik ngobrol, terus jam sholat datang, dia lupa kalau dia udah beraliran baru. Tangannya turun lagi. Terus kenapa? Ya kenapa? Karena dia udah dari alam bawah sadarnya sholat seperti itu. Dan itu nggak salah kok. Kalau mau tangannya begini boleh nggak? Ya boleh-boleh juga. Cuma guru kami Syekh Taufik setelah mempelajari fikih Syafi'i itu melarang. Apa kata beliau? La taf'al mislah haula. Jangan lakukan seperti itu. Karena Imam Muslim dalam Sahih Muslim menyebutkan antara dada dan perut. Ini contohnya. Kalau nggak punya guru susah. Kalau belajar pakai video, mungkin sebulan baru ngerti. Tapi kalau pakai guru, ketemu 20 menit selesai. Ya kan? Nah, ini hebatnya. Berguru itu bisa memendekkan waktu yang panjang, mengefektifkan waktu. Taib. Wa naqasat fihi anwarul azamatil ilahiyyah. Maka terpantullah dari cermin kolbu itu, apa yang terpantul? Cahaya-cahaya ilahiyah. Maksudnya gini, semakin sering orang itu menyebut nama kekasihnya, nanti kalau alam bawah sadarnya itu menulis nama dia plus nama gitu. Tapi dia itu sering nyebut nama Nabi, maka yang sering dia coret-coret Muhammad. Yang sering dia omongkan Muhammad. Kalau dia itu cinta kepada Allah, ciri-ciri orang cinta, kata-kata lirih yang keluar dari alam bawah sadarnya adalah Allah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Inilah yang dikatakan dalam hadis Sahih Bukhari. Seseorang itu akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau benar nih, kolbunya kita itu cinta Allah, pasti yang diomongkan Allah. Sakit Allah, senang Allah. Gitu. Udah gitu belum? Ngaji itu lebih banyak mengingatkan kepada Allah daripada nyalahkan hamba-hamba Allah. Gitu. Itu lebih banyak, dominan ya. Walaha fihi jamalut tauhid, maka akan terpancar padanya keindahan tauhid. Tauhid itu indah loh ya. Tauhid itu mencintai Allah tanpa menyekutukannya. Dan itu indah. Ini teman-teman, kalau pernah mengalami dulu di masa muda-muda kali ya, atau sekarang jatuh cinta kepada dua orang sekaligus itu ribet. Taib. Wan jazabat ahdaqul basirati ila mutala'ati anwari jalalil qidami wa ru'yatil kalamil azali. Maka ketariklah itu ya. Hadak itu mata ya. Mata ini disebut hadak. Kalau dalam hati, ini bahasa analog. Maka pandangan mata basirah akan menembus, akan ketarik ila mutala'ati anwari jalalil qidam. Akan lebih tertarik memandang keagungan Allah yang maha qadim, wa ru'yatil kamalil azali, lalu melihat Allah yang maha sempurna dan azali. Jujur, kalau kita senang seseorang, pengen ketemu gak sama orangnya? Ya, senang kan bertahap. Senang karena apa? Senang berteman.
Kalau senang berteman, sehari aja nggak ngobrol sama dia nggak seru. Seneng cinta, beda lagi kan? Kalau nggak ditanyain ngapain hari ini dek, mas, miss, mus, kayaknya nggak seru gitu. Itu sama. Maka Nabi SAW itu kirim salam kepadamu. Mirip nggak? Kayak orang bilang, kirim salam dong Mas Yanu. Mirip nggak? Nah ini yang mahal nih. Karena Aisyah, muridnya seorang Nabi, Nabi punya hak untuk bisa berdialog dengan Allah. Maka dalam dialog itu, Allah menyebut Aisyah, kirim salamku buat kekasihku, Aisyah. Gimana tuh? Bisa, ya. Ini yang disebut mursyid hakiki. Orangnya kutub kalau bisa itu. Ada nggak hari ini? Ada. Tapi nggak banyak. Mereka nggak akan lebih dari 313. Sesuai jumlah dengan Al-Mahdi. Tentara Al-Mahdi atau Ahlu Badar, ya. Jumlahnya 313 itu. Dan mereka bisa dialog dengan Allah. Dialog dengan apa? Dengan kolbunya, dengan ruhnya. Apakah wahyu? Bukan. Itu bukan wahyu syariat. Itu kayak ilham aja. Gitu. Apa kata Nabi? Seandainya di antar umatku ada orang yang bisa berdialog dengan Allah, muhaddas gelarnya, lakana Umar. Maka dia adalah Umar. Hadis Sahih Bukhari kan? Berarti di Sahih Bukhari diakui bahwa ada sahabat-sahabat, ada umat Nabi yang bukan Nabi, tapi bisa berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahasianya ada di surah Al-Fatihah. Ya, kalau antum bisa menguasai surah Al-Fatihah, di situ ada dialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Fa'ahabbal abda rabbahu. Ya, ini dua maf'ul nih ya. Maka dia mengajak hamba mencintai Allah dan meminta Allah mencintai hamba. La mahala, wadzalika mirasut tazkiyah. Inilah warisan dari tazkiyah. Teman-teman, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 itu ada ayat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Lalu ada karakter rasul itu. Apa karakternya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Karakternya yatlu alaihim ayatihi. Membacakan, menyampaikan ayat-ayatnya kepada mereka, lalu melakukan tazkiyah. Jadi mursyid itu tugasnya adalah menyampaikan ke murid ayat-ayat Allah yang tertulis ataupun yang nggak tertulis. Ada ayat Allah yang nggak tertulis? Banyak. Justru ayat Allah yang banyak itu yang nggak tertulis. Ya, benar nggak? Coba baca surat Ar-Rum. Ya, mulai dari berapa tuh? 20 ya? 20 sampai ke berapa itu? Wa min ayati, wa min ayati. Ternyata ayat Allah di situ bukan Al-Quran. Ayat Al-Quran menceritakan ayat Allah yang mengalir dalam diri kita. Ternyata di situ pasangan tuh ayat Allah. Jadi antum yang belum punya pasangan, ayat Allahnya kurang. Semoga segera, amin. Semangat aja bilang amin. Covid. Baik. Yang kedua, karakternya adalah tazkiyah, membersihkan murid, gitu. Maka teman-teman, ketika kita pakai talqin astaghfirullah di lantai 2, beda nggak antum baca astaghfirullah sendiri? Kenapa? Ini yang lain belum ya? Yang akhwat belum? Yang banat belum? Sebagiannya juga belum. Ketika kita baca istighfar dengan teknik yang musalsal, yang kita ikutin versi guru kita dan gurunya dari gurunya, bukan dari baca buku, itu ruh langsung berbicara ke ruh, kolbu langsung kontak dengan kolbu. Langsung tuh ada pengakuan dan nikmat. Coba sholawat pakai ruh dan nikmatnya bukan main. Mana Buya Zulfikar ya? Itu kenikmatannya ketika dia bersolawat. Selama ini kita bersolawat, tapi ketika sholat itu dihubungkan dengan ruh, itu terasa nikmat. Ya, semoga nanti ada waktu khusus untuk akhwat ya, insyaAllah. Kalau yang bapak-bapak ini udah sering ini. Taib. Qad aflaha man zakkaha. Surat Asy-Syams ayat 9. Sungguh beruntung, sukses orang yang zakkaha. Apa arti zakkaha? Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Nafs. Yang dibersihkan nafs. Jadi
Nabi itu membersihkan nafsiyah sahabat. Nah, teman-teman semua, maka ada dua karakter mursyid. Ada mursyid yang membersihkan murid baru di karakter nafsiyah, itu udah sukses. Ada yang sudah sampai membersihkan kolbu sampai ke ruh. Tergantung makom-makomnya nanti bagaimana. Nah, jadi mursyid kebanyakan yang antum tahu itu adalah mursyid nafsiyah. Tapi kebanyakan juga nggak berhasil. Nafsiyah sendiri juga nggak beres. Ya. Wa falahuha bizzafari bima'rifatillah, itu dicetakan, itu salah cetak tuh kayaknya. Qalahuha, bener gak? Ini yang benar, falahuha. Kesuksesan, keberuntungan manusia, hamba Allah, jiwanya adalah dengan bima'rifatillahi tabaraka ta'ala, dengan mengenal Allah. Ini ilustrasi biar gampang. Orang yang suka naik gunung, ketika dia berhasil ke puncak gunung, bahagia nggak? Disebut falah. Orang kalau kuliah selesai 4 tahun, S1, S2, 2, atau berapa tahun nih? Nggak tahu nih. S3, berapa tahun S3 sekarang? Kalau saya masih telat lah, 4 tahun. Karena main-main dulu, kerja-kerja dulu. Yang penting selesai. Selesai itu disebut dengan falah. Saya senang seseorang, lalu saya nikah dengan orang itu falah. Saya pengen satu barang, satu kendaraan, saya membeli kendaraan itu falah. Oke? Jadi falah itu mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Apa yang jadi visinya. Itu semua fisik dan intelektual. Sekarang pertanyaannya, kalau kolbu kita falahnya pakai apa? Falahnya dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalimatnya sudah pakai ala. Itu Allah serius. Lalu didahulukan objek dan dipakai jar majrur. Dalam balaghah itu berarti serius, hanya dengan menyebut nama Allah hati seseorang bahagia. Berarti kolbu itu kalau kurang nyebut nama Allah dia nggak akan sukses. Maka mursyid kolbunya harus sukses dulu nyebut nama Allah. Sebagaimana mursyid akal di kampus, dia harus berhasil dulu dapat gelar doktor, MA. Ya kan? Lanjut, mursyid ruh. Inilah Nabi. Nabi itu bukan hanya mursyid akal, bukan hanya mursyid kolbu, tapi juga mursyid ruh. Ini perbedaan mursyid hakiki dengan yang tidak hakiki. Ya. Wa aidan mir'atul qalbi idzan jalat lahat fiha ad-dunya biqabiha wa haqiqatiha wa mahiyatiha. Kalbu itu kalau sudah terang, sudah bersih, maka terkikislah darinya kotoran dunia. Ditolak aja. Jadi salah satu hijabnya kita kepada Allah adalah, coba habis takbir ingatnya apa? Allahu Akbar. Hijabnya apa nih? Kalau pekerjaan, nanti pekerjaannya masuk. Kalau ilmu, nanti itu kepalanya panas tuh, apalagi udah masuk ribat kan, ngajinya ngehantam-hantam terus. Pas udah takbir, wah kayaknya ini bid'ah nih gitu. Ini kayaknya harus ditanyain nih. Nah, muncul itu, dan itu normal. Berarti mungkin kerjaannya sudah nggak jadi halangan di kolbunya, tapi yang jadi halangan sekarang pikirannya. Itu bisa jadi begitu, ya. Udah lepas nih dari akal, masuk ke kolbu. Kolbu itu masalahnya apa lagi? Banyak zikir atau kurang zikir? Nah, itu jadi persoalan juga tuh. Nanti ya, ada rasa-rasanya. Fatankashifu lil basirati haqiqatud daraini wa hasilul manzilain. Nah, kalau kolbu sudah mengenal Allah, sudah menyebut nama Allah, maka terpancarlah di sana hakikat dua negeri, yaitu dunia dan akhirat, ya. Hasilul manzilain, neraka dan surga. Fayuhibbul abdu al-baqi, ya. Lalu si hamba akan mencintai Allah yang kekal. Wa yazhadu fil fani, dan zuhud menanggalkan cinta dunia. Teman-teman, tidak cinta dunia bukan berarti nggak punya dunia. Tidak cinta dunia itu hanya bisa ada pada orang yang nggak punya dunia.
Kalau dia udah nggak punya dunia, ya mesti nggak cinta dunia. Jadi zuhud itu hanya ada pada orang kaya, sebenarnya. Tapi zuhud kolbu itu beda. Zuhud ruh itu beda. Zuhud kolbu cuma menanggalkan dunia. Tapi zuhud ruh, dunia dan akhirat ditanggalkan. Yang dia mau cuma pemilik dunia dan akhirat. Nah, itu, jadi ada tingkatan zuhud di atas zuhud. Ya, zuhud fi zuhdi. Baik. Fatazharu faidatu tazkiyah. Maka nyatalah di situ keutamaan dari tazkiyah dan masyakhah wa tarbiyah, ya. Fa syaikhu min junudillahi tabaraka ta'ala man yurshidu bihi al-muridin wa yahdi bihi at-talibin. Maka syekh itu adalah tentara Allah. Katanya virus tentara Allah, ya. Benar juga, ya. Virus tentara Allah emang. Ulama kita ada sebagian ngomong gitu, cuma mungkin ustadz kita ini berbicaranya ada orang yang gak senang sama beliau gitu aja, maka dipelintir-pelintir itu kalimatnya. Kan ada orang gak senang sama beliau kan. Kalau saya gak ada masalah dengan beliau, ya. Kita termasuk bersyukur kepada Allah dengan ada beliau, karena adanya beliau itu akhirnya orang jadi ramai lagi ngaji mazhab Syafi'i, ngaji akidah Ahlussunnah, walaupun kemudian beliau sibuk di pergerakan lain, ya. Maka guru menjadi tentara Allah yang dengannya murid mendapatkan bimbingan, ya. Taib. Lalu di sini ada hadis. Hadisnya panjang, kita langsung saja. Wa bi sanadinal muttasil lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hakian an rabbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakian an rabbih. إذا كان الغالب على عبد الاشتغال بي جعلت همته ولذته في ذكري. Apabila hambaku telah dominan pada dirinya, sibuk denganku, ya, himmahnya hanya mencariku, maka ja'altu himmatahu wa lazzatahu fi dzikri. Di saat itulah zikir jadi nikmat. Jadi saya kalau teman-teman mungkin bertanya dari kemarin, dari dulu, kok kadang zikir saya nikmat, kadang enggak? Kok kadang sholat saya lezat, kadang tidak? Jawabannya, sudah sibuk belum dengan Allah? Ishtighal bi. Sibuk dengan Allah. Kita sibuk dengan handphone enggak? Iya. Coba sekarang, sibuk dengan Allahnya sebanding dengan sibuk dengan handphone. Kalau sudah begitu, saya jamin handphonenya hilang nanti saat zikir. Ya, bukan hilang diambil orang. Hilang dalam pikiran kita, enggak ada lagi. Jadi kalau ada lagi orang bertanya, kok nggak bisa khusyuk? Ya kamu belum sibuk dengan orang yang harus kamu khusyukkan dirimu ketika menghadapinya. Kita belum sibuk dengannya. Dengannya itu langkah pertamanya lah dengan namanya. Siapa namanya yang paling agung? Allah. Nah, inilah yang disebut dalam surat Iqra, Taghabun, Al-Muzammil, wazkur isma rabbik. Ini yang Muzammil. Wazkur isma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu. Nah, sibuk gak nyebut nama Rabb, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Capek loh ya ngomentarin orang. Kita baca berita, lalu kita lihat komentarnya. Capek loh bacanya. Bacanya capek. Apalagi yang nulis itu lebih capek itu. Itu lebih capek itu. Mau jadi orang yang capek atau menjadi orang yang seger. Maka kalau ingin melihat orang yang paling seger di dunia adalah orang yang paling cuek dengan dunia. Gitu. Tapi dia sibuk dengan yang punya dunia. Itu powernya dahsyat itu. Fa idza ja'altu himmatahu wa lazzatahu fi dzikri ashiqani wa ashiqtuhu. Kalau dia sudah merasakan lezatnya zikirku, dia rindu di atas sajadah di malam hari. Dia rindu datang ke ribat, ya. Ya. Dia rindu mau majelis zikir, rindu aja bawaannya, pengen ketemu gitu. Yang sebenarnya yang ditemui di ribat bukan Ar-Razi, tapi Rabbur Razi. Bukan sajadah ini, bukan tempat duduk begini, bukan. Tapi yang mau ditemui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Emang di atas sajadah nggak bisa? Bisa di rumah.
Cuma karena kalau sendiri kita belum bisa mempengaruhi diri, kita kan belum influencer gitu. Ya. Masih influence. Kena flu terus. Ya. Jika sudah Allah lah menyebut nama Allah yang dia rindui, maka beliau mengatakan jika dia setelah menikmati nikmatnya zikir, dikatakan di sini asyiqani wa asyiqtuhu, maka dia akan merinduiku, aku pun merinduinya. Pertanyaannya, siapa yang dulu merindu? Hamba atau Allah? Zahir hadisnya hamba, tapi hakikatnya adalah Allah. Allah menyertai hamba dalam rindu kita, dalam rindunya. Kenapa? Allah qadim, Allah maha awal, tidak ada sebelumnya siapapun. Ketika dia merindui kita, lalu kita merinduinya. Siapa yang duluan? Yang maha qadim. Kita kan baru, hadis, makhluk. Nah, tapi dia dahulukan nama kita di sini. Ini masuk ke ayat Al-Baqarah itu, fazkuruni azkur. Sebut aku sebut namamu. Sebenarnya dia duluan nyebut nama kita, baru kita nyebut nama dia. Maka beruntung antum kalau zikir, Allah lagi sebut-sebut nama antum semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa rafa'tul hijab fima baini wa bainah. Lalu aku angkat tirai penghalang antar aku dan dia. Teman-teman semua, hijab itu banyak. Hijab itu dibagi dua. Penghujung kitab dari Jami' Usul Aulia, kata Imam Ahmad Khuzmushkanawi, muhaddis, tapi mursyid Naqsyabandi. Jadi kitabnya setebal ini, tapi intinya cuma satu paragraf di akhir. Apa kata beliau? Hijab kepada Allah itu ada dua macam. Satu macam 70.000, satu macam 70.000. Satu macam pertama an-nur, satu macam kedua az-zulmah. Saya pernah nyebutin itu ya. Cahaya dan kegelapan. Cahaya itu taat, kebaikan, kesolehan. Kegelapan itu maksiat. Jadi orang yang taat dan maksiat ini terhijab kepada Allahnya sama. Maka nanti coba lihat, ada orang taat belagu, sok suci. Ada orang maksiat dikit-dikit nangis. Sebut nama Allah nangis, istighfar nangis. Duluan mana yang nyampe nih? Kira-kira gitu. Saya udah sering bahas ini, mungkin udah lebih 5 kali. Ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang salat. Salat taat enggak? Dia taat secara zahirnya, tapi kalbunya terhijab karena merasa taat. Orang yang maksiat ada dua juga. Ada yang maksiat tidak tahu cara keluar dari maksiat, tidak tahu cara kembali kepada Allah, tidak tahu cara taubat. Ada yang tahu cara taubat. Ini yang dikatakan oleh Imam Athaillah, kalau yang maksiat itu orang alim, maka nggak masalah karena dia tahu cara tobat. Tapi kalau yang maksiat itu orang jahil, dia akan mikir ya sudahlah, hancur sekalian gitu. Ya udah nikmatin aja deh gitu. Ah ini kacaunya di situ ya. Nggak tahu cara pulang. Nah hijab kita yang mana? Setiap hari kita kena hijab itu. Dan hijab maksiat itu sebenarnya ketika orang taat, di dalam taat itu ada maksiat. Ketika dia merasa dirinya taat, itu dia bermaksiat kalbunya. Mungkin dia nggak maksiat secara zahir. Berilmu, ilmu itu hijab nur. Orang mengira ilmu mulia semua, belum tentu. Ketika dia berilmu, dia merasa lebih pintar dari orang lain. Satu orang, jadi saya ngerasa lebih pintar dari antum satu orang aja nih. Udah, saya langsung kemudian terhina di hadapan Allah. Itu sebabnya kenapa kita kalau ngaji kita istighfar dulu, baca Fatihah dulu, supaya itu bisa dikondisikan kalbunya, nggak merasa pintar. Jadi pintar itu hijab nur, tapi di dalamnya, jadi itu kayak berlapis, luarnya gelap, dalamnya cahaya, luarnya cahaya, dalamnya gelap, luarnya taat, dalamnya maksiat, luarnya maksiat, dalamnya taat, begitulah terus. Nah kita yang mana nih? Bijak-bijak aja berhijab ya. Baik. La yashu idza sahan nas. Apa karakternya kalau sudah berkurang hijabnya? Tadi hijabnya 70.000 loh. Seorang nabi saja itu terhijab. Apalagi kita.
Nabi Musa karena masih terhijab, Allah tidak izinkan melihat, hatta cahayanya nggak diizinkan. Apa kata Allah? Lihat ke gunung itu, jika gunung itu tetap bertahan, maka engkau bisa melihatku. Lalu Allah memperlihatkan apa ke sana? Cahayanya. Hancur nggak gunung? Nabi Musa pingsan. Jadi beliau nggak melihat cahaya, hanya pantulan cahaya di gunung, udah pingsan. Itulah hijabnya Nabi Musa. Nabi Muhammad hijabnya saat di Aras. Falamma qaba qausaini au adna. Atau summa dana fatadalla. Jaraknya cuma dua busur. Tapi 2 busurnya Allah, bukan 2 busurnya kita. Itu hijab terdekat hamba Allah dengan Allah. Itulah hijab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika bertemu Allah di Arsy itu ada jaraknya segitu doang. Nah, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu di bawahnya. Ntar Nabi yang lain di bawahnya. Kita nggak tahu di mana nih. Semoga kita nanti ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Banyak-banyak sholawat. Apa karakter kalau hijab sudah terbuka? Meskipun tidak semua, la yashu idza sahannas. Ketika orang lalai, dia nggak lalai. Gitu. Orang lagi asik cinta dunia, dia nggak asik cinta dunia. Dia lagi di dunia, tapi nggak asik dengan cinta dunia. Ulaika kalamuhum kalamul anbiya. Mereka kalamnya adalah titisan warisan para kalam para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaikal abtal haqqan, ulaikal ladzina idza aradtu bi ahli al-ardi 'uqubatan aw 'adzaban dzakartuhum fiha fasaraftuhu bihim anhum. Nah, ini dia nih. Mereka itu adalah boleh disebut poros-porosnya wali di muka bumi, yang mana apabila aku ingin memberikan suatu bala bencana di suatu negeri, disebut saja nama mereka, maka aku akan menjauhkan bala itu dari negeri itu. Kira-kira teman-teman, Singapura udah resesi, Jepang udah resesi. Singapura bulan lalu 40% minus, Jepang 28% minus. Itu angka apaan sih gitu ya? Tanya ke ahli ekonomi ya. Negara sekitar udah hancur semua nih. Indonesia, kita kemarin bulan lalu minus 5% atau kurang. Berarti masih dijaga Allah nggak? Padahal kita ngerasa susah loh ya. Atau ngerasa biasa aja? Nggak biasa aja. Kira-kira ketika negara yang maju, Norwegia tahu, itu negara yang paling gede pensiunannya sedunia. Ngalahin Amerika, ngalahin semuanya. Tapi sekarang hancur. Resesi semua. Negara kita, resesinya paling dikit-dikit gitu doang. Maka saya mau kasih tahu, di negeri ini ada wali-wali sejenis itu. Masya Allah. Sejenis orang-orang ini. Ya, mungkin di atas kutub lagi gaus. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Nah, kembali ke kalimat di belakangnya sedikit. Ada ayat. Qala Allah Ta'ala, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum iqtadih. Ya. Ulaika alladzina hadallah. Merekalah yang Allah beri hidayah. Fabihudahum iqtadu. Ya. Fabihudahum iqtadih. Ya. Maka dengan hidayah mereka, hendaklah kalian ngambil pedoman, ya, ngambil petunjuk. Apa kata beliau? Fal masyayikh lamahtadu ahallu lil iqtida' bihim. Para masyayikh itu ketika mereka menjalani jalan hidayah, barulah saat itu mereka berhak untuk diikuti. Jadi kenapa syekh itu jadi mursyid? Karena dia setelah menjalani jalan hidayah, ya. Waju'ilu ya, a'immatal muttaqin, dan mereka menjadi para imam orang-orang bertakwa. Baik, nah ada sedikit lagi yang mau kita bahas. Wasirru fi wusulis salik ila ratbatil masyayikha. Nah, meskipun antum nanti nggak bergelar syekh mursyid, tapi makomnya kalau bisa nyampe. Amin. Mau nggak? Makom kolbu para wali. Mau nggak? Walaupun kita nggak perlu ditulis syekh mursyid, gitu, nggak perlu kan?
Nggak perlu antum itu dapat gelar doktor, profesor sebenarnya. Yang penting ilmunya dapat profesor. Bisa nggak? Semoga bisa. Apa kata beliau? Sir, rahasia seorang salik. Salik itu sebutan murid untuk dalam tradisi sufi. Supaya sampai ke makom kewalian ini, anna salik ma'murun bisiyasatin nafsi mubtala bisifatiha. Bahwasannya murid diperintahkan untuk bersiasat dengan dirinya. Lagi jam 3, jam 4 tuh dirinya pengen tidur atau apa? Tidur. Nah, siasat dengan diri gimana? Ya dilawan tidurnya. Ketika Senin, Kamis, makanya pengajian kita bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Lemes pastinya. Itu orang banyak makan, siasat dengan diri apa? Puasa. Gitu. Di saat orang asik ngomongin politik yang negatif, dia ngomong politik yang positif. Kayak gitu, ya. Nah, itu siasatun nafs. Mubtala bisifatiha, karena si murid diuji dengan sifat-sifat nafsiyah. Nah, ibtila itu adalah hadiah dari Allah. Bukankah ujian skripsi bagi orang-orang kampus itu ditunggu-tunggu? Ya, saya paling kecanduan dulu ujian skripsi, ujian disertasi, tes itu paling seneng. WIP gitu paling seneng. Walaupun teman-teman saya pada nggak seneng. Tapi teman-teman yang nggak seneng itu, walaupun nggak seneng, dia menginginkan nggak? Ya. Tuh. Walaupun kita nggak ingin diuji, tapi kita mesti diuji gitu. Kira-kira begitulah. Wala yazalu yasluku bisidqil muamalati hatta tatma'inna nafsuh. Jadi seorang murid itu senantiasa digembleng agar mempunyai sifat sidik dalam bermuamalah sehingga jiwanya mutmainnah. Ya. Mutmainnah itu yang kita sebut jiwa konstan, stabil. Jadi dia tuh udah nggak akan begini-gini lagi. Bukan berarti dia nggak pernah maksiat, bukan berarti dia nggak akan pernah berbuat salah, bukan. Tapi di dalam dirinya itu ada kestabilan. Nah, ini yang mau kita cari. Wabitumaninatiyat, tumakninah, ya. Ini kurang nunnya ya. Yantazi'u anha al-burudah wal yabusah allati istashabatha min asli khalqatiha wa biha tasta'si ala ta'ati wal inkar lil ubudiyah. Nah, ada rasa sejuk, rasa panas, rasa nyaman, tidak nyaman di saat kita taat dan maksiat. Orang saat maksiat ada nggak kenyamanan nggak di hatinya? Ada dek kayak gitu, nggak enak. Ketika taat ada kenyamanan, bolak-balik begitu. Ini mau ditanggalkan tuh sisi nafsiyahnya. Kalau sudah begitu, walaupun dia nanti taat, dia nggak akan GR. Ketika dia maksiat, dia tidak akan kehilangan akal untuk pulang. Dia tahu jalan pulang. Nah, inilah yang dikatakan di dalam ayat ini. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ini masih banyak nih sebenarnya. Cuma intinya ada di bagian bawah. Kama annal waladnya, dua baris terakhir, kama annal walada juz'ul walid fil wiladah tabi'iyah. Sebagaimana anak itu adalah bagian dari diri orang tuanya secara biologis, wa tasiru hadhil wiladah anifan wiladah ma'nawiyah. Maka murid pun ketika digembleng sama gurunya itu juga menjadi anak rohani. Gitu. Jadi kita punya guru rohani, maka itu adalah ayah rohani kita. Itu sebenarnya. Kenapa? Kalau ayah ibu jasmani paling-paling cuma doain rezeki banyak. Ya kan? Ya langsung. Ya mohon maaf, hampir semua ayah ibu yang tidak ulama dan tidak mengenal dengan, bahkan ulama kiai juga masih begitu. Itu paling doain semoga kamu sukses. Anaknya mau jadi apa nih? Dokter, arsitek. Paling gitu doang, bisnis. Tapi jarang orang tua yang mengatakan, saya doakan kamu selamat dunia akhirat, masuk surga bersama Nabi. Itu nggak ada gitu. Ada nggak? Nggak ada. Yang begitu doain siapa? Guru. Hanya guru yang mendoakan si muridnya
supaya selamat sampai ke akhirat. Sampai beberapa guru kita bilang, ente nanti di mana saya cari di akhirat. Sampai ada yang begitu ngomong. Itu lebih dari orang tua nggak? Maka mohon maaf, sayangnya orang tua biologis terkadang hanya sifatnya materi. Anaknya bisa dieksploitasi nggak nih? Jadi sumber duit, gitu. Nauzubillah min dzalik. Padahal suksesnya orang tua ketika anaknya jadi mahar masuk surga. Gitu. Sebagaimana suksesnya anak ketika dia menjadikan orang tuanya mahar masuk surga. Nah, maka ada ungkapan yang diriwayatkan secara bebas, ini bukan hadis ya. La yuflih ma lam yulad marratain. Tidaklah sukses siapa yang tidak terlahir 2 kali. Lahir secara biologis, lalu lahir secara rohani. Kapan terlahir secara rohani? Ketika antum merasakan zikir yang nikmat. Ketika zikir, ketika la ilaha illallah itu terasa getaran di kolbu. Itu terlahir kembali udah. Ya, kalau sudah merasakan itu, ketika nyebut nama Allah itu terasa nikmat, itu sudah terlahir kembali. Nah, beruntung. Fabil wilayatul ula yasiru lahu irtibat bi alamil malak. Nah, di paragraf berikut, dengan kelahiran biologis maka dia terhubung ke alam zahir, alam nyata. Wa bihadzihil wilada yasiru lahu irtibat bil malakut. Dengan kelahiran rohani maka dia terkoneksi ke alam rohani. Nah, inilah kajian di tempat Pak Mahadi kemarin ya, alam ruh. Itu belum malakut, belum ruh. Kita sudah jelaskan ada alam malak, ada malakut, ada jabarut. Nanti ke atasnya ada lagi. Ketika kita bertemu Nabi SAW dalam mimpi, kebanyakan itu di alam malakut. Namun ada orang lagi antara sadar nggak sadar nggak sadar kan berarti rohnya lagi bolak-balik. Di saat itu dia ketemu Nabi. Nah, itu sebenarnya dia nyampur tuh antara sadar nggak sadar. Kita sebutlah alam malakut aja. Nabi udah masuk ke alam malakut kan sekarang. Tapi orang-orang yang kolbunya tajam, dia dalam keadaan sadar begini, dia bisa melihat hadirnya Rasulullah, hadirnya para arwah, hadirnya malaikat, meskipun matanya ini melek, kolbunya juga melek. Nah, itulah para nabi dan para aulia. Ya, para aulia yang disebut ahlul kasyaf. Tapi antum jangan minta-minta gitu deh, ya, repot nanti. Coba lagi datang ke sini, ntar ngelihat ada yang nunggu depan 2 orang misalnya kan. Ntar lagi zikir terus orang yang turun. Lagi baca rotib tiba-tiba ada yang teriak kan gitu. Pas dilihat kok nggak ada yang teriak. Tau-tau ngeliat kelabang, ya kan aneh nanti. Repot kan? Jadi beruntung kita nggak melihat alam gaib. Wa min ni'amillah alaina ayyahjibu 'anna 'alamal malakut. Salah satu hijab yang nikmat adalah Allah tidak selalu memperlihatkan alam malakut. Coba dilihatin terus. Berdesakan tuh roh itu lagi nyari syafaat. Jadi roh-roh yang belum ketemu dia jalan pulang. Jadi semua orang yang meninggal tuh belum masuk ke sana itu. Dia lagi nyari tempat yang bisa ngasih dia syafaat. Tapi dia nggak yang kita sebut roh gentayangan, bukan. Pocong jalan-jalan, bukan. Dia lagi nyari. Sebagaimana di dunia itu orang mencari guru yang bisa mengenalkan dia ke Allah, benar nggak? Sama, nanti kalau nggak ketemu di dunia, dia nyarinya di alam barzakh. Kalau ketemu di alam barzakh, dia nyari nanti di padang mahsyar. Maka di padang mahsyar, hadis yang sahihnya, semua umat cari Nabi Adam. Nabi Adam bilang, enggak, saya nggak bisa. Kalian aja keluar dari surga karena saya. Kan gitu kan? Terus Nabi Adam ke siapa? Nuh ke Ibrahim. Ibrahim ke Musa. Musa ke Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang kedua ditambahkan Nabi Isa. Namun as-sahih tidak ada Nabi Isa. Itu yang sahih sebenarnya. Walaupun lafaz yang kedua Isa itu sahih, tapi secara makna matan itu tidak tepat. Setelah Nabi, baru kemudian semua Nabi dapat izin. Berarti SK syafaat para anbiya itu ada di tangan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Antum perlu doa nggak? Dulu doa nggak? Nggak doa kan? Sekarang dijadikan umat Nabi Muhammad. Tuh Nabi Musa cemburu tuh. Beruntung nggak kita tuh? Jadi jangan lagi sesali kenapa saya lahir zaman sekarang, kok zamannya COVID.
susah nih nikahnya, jangan gitu lagi. Taib. Kira-kira itulah kita gantung di sini. Para syekh hakiki itu yang menjadi guru kita, dialah yang melahirkan rohani kita sehingga menyentuh alam malakut, sehingga teman-teman insya Allah kalau rajin bisa menikmati nama Allah dalam kesendirian itu. Ya. Wassallallahu ala nabi Muhammad subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.